Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali saudara-saudara, para penyintas ambeien dimanapun saudara-saudara berada. Baik yang masih takut operasi, yang masih tanya-tanya bagaimana pengalaman operasi, termasuk bagi saudara-saudara yang sudah operasi, yang merasa belum sembuh-sembuh, semoga segera lekas sembuh ya. Kali ini saya ingin membahas tentang ini. Ternyata saudara-saudara, ada banyak orang yang sakit ambeien tetapi diam saja, tetapi malu untuk bercerita. Khusus di bulan Ramadan ini saya banyak mendapat pertanyaan tentang BAB berdarah, baik itu yang sudah operasi maupun orang yang belum operasi. Jadi bukan kebetulan saya ini ditanya oleh dua tetangga rumah saya, kenapa ya, bagaimana cara menyembuhkan BAB yang berdarah. Nah, ini kebetulan dua tetangga nanya, yang satu datang ke rumah, yang satunya menghubungi saya. Ya mungkin karena di kompleks saya itu saya sudah terkenal, bukan terkenal ya, sudah pada tahu kalau saya itu memang operasi ambeien. Jadi ketika ada yang mengeluh tentang ambeien itu, ada yang berani atau yang tidak malu bertanya. Jadi yang bertanya itu yang satunya adalah laki-laki, yang satunya adalah ibu-ibu ya. Mereka keluhannya sama, sembelit pertama, sulit BAB, kemudian keluar darah, ada netes begitu. Saya menduga itu karena mungkin efek dari kekurangan cairan karena puasa. Mungkin juga ya karena kita puasa kemudian minumnya otomatis yang tidak minum, BAB-nya agak keras dan kemudian mengejan. Dari efek mengejan itu ada darah yang ikut keluar. Ini yang ibu-ibu itu sudah 5 hari, 5 hari tapi BAB-nya enggak setiap hari, tapi setiap BAB netes. Itu bagaimana caranya? Nah, si bapak-bapak ini juga begitu, sulit BAB kemudian ada darahnya. Tetapi keduanya tidak sampai ada daging yang keluar. Cuman sulit BAB kemudian ada darahnya. Nah, karena ini masih bulan puasa, mungkin itu masih perlu dievaluasi lagi apakah itu benar karena kekurangan cairan ataukah karena memang ada tanda-tanda ambeien. Tapi kalau si ibu ini menurut saya ya karena wanita itu setelah melahirkan biasanya ada ikut ada gejala-gejala ambeien ya. Dan setelah saya ngobrol gitu ternyata keluarganya itu banyak yang kena ambeien. Barangkali saudara-saudara yang sekarang kena ambeien belum operasi, coba dirunut keluarganya, ayahnya, ibunya atau ke atas atau saudara sekandungnya ada enggak yang kena ambeien. Kalau memang kena itu ya mungkin ada faktor keturunan. Kalau faktor keturunan itu kalau sudah benjolannya keluar sampai tidak bisa masuk itu ya mungkin dioperasi. Tapi kalau masih belum, berarti harus menjaga aktivitas, menjaga makanan macam-macam. Dan karena keturunan itu gimana ya, ya meskipun dia tidak melakukan sesuatu yang menyebabkan ambeien, misalnya angkat berat, makan pedas, makan daging itu potensi ambeiennya tetap ada. Nah, beda dengan orang yang tidak punya riwayat ya, tidak punya keturunan tidak punya riwayat orang tuanya atau neneknya, kakeknya itu ambeien. Barangkali kalau dia ambeien itu karena ya kerja terlalu berat, ngangkat terlalu berat, makan tidak terkontrol, macam-macam itu. Tapi kalau orang yang sudah memang punya potensi keturunan ya itu akan lebih kena, lebih mudah ya, lebih mudah kenanya. Nah, ibu ini bahkan ke dokter takut. Dia mau BAB takut, mau ke dokter takut disuruh operasi karena operasi sesar itu sudah sakit. Katanya ambeien itu lebih sakit. Dia tak bilang iya, berdasarkan pengalaman teman-teman kita di YouTube, operasi ambeien itu memang jauh lebih sakit dan lebih lama penyembuhannya daripada operasi sesar. Jadi seperti itu.
Makanya kalau mentalnya tidak siap untuk operasi, ya itu kadang-kadang mengeluh terus adanya. Tapi kalau sudah siap, penyembuhannya 1 bulan sampai 6 bulan, dia sudah disiapkan mentalnya, itu barangkali juga akan baik-baik saja. Banyak juga ya ibu-ibu yang sudah sembuh, yang sudah tidak menghiraukan lagi sakitnya. Dan kedua, yang bapak-bapak ini saya jawab yang nanya, bagaimana Pak ini? Coba aja makannya aja dibenahi, atau makannya aja diperhatikan yang banyak serat. Semoga dalam beberapa hari tidak keluar lagi. Karena memang dulu saya belum operasi itu juga setahun 2 kali ya kalau nggak salah ya. Itu kadang-kadang ya tiba-tiba mengucur darah cur gitu 2-3 hari kemudian hilang. Tapi meskipun mengucur itu memang disertai dengan benjolan daging saya yang keluar dagingnya. Dan anehnya saya itu meskipun benjolannya keluar gede gitu ya ketika BAB, tapi nggak sakit, nggak merasakan sakit, cuma merasa ganjel gitu. Kalau tidak dimasukkan ya nggak bisa jalan tuh, nggak bisa normal kayak orang sunat gitu kalau tidak dimasukkan benjolannya, dan sudah tidak bisa masuk sendiri. Itu persoalannya yang membuat saya memutuskan untuk operasi. Nah, bagi saudara-saudara yang belum keluar benjolan itu cuma sembelit kemudian ada darah, itu menurut saya masih bisa diatasi dengan makan, terus kemudian di obat-obatan tradisional, mungkin daun ungu katanya yang banyak yang cocok dengan itu enggak apa-apa, dicoba dulu ya. Terus makannya jangan sembarangan, makan bakso banyak, daging-daging, pedas. Pedas itu sebenarnya masih pro kontra ya, apakah benar pedas ini menyebabkan sembelit ya. Bukannya pedas itu malah menyebabkan mencret ya, mencret itu kan nggak sembelit. Tapi kalau daging itu agaknya valid kalau itu bisa menyebabkan sembelit, karena proses pencernaannya itu beda dengan buah, sayur seperti itu. Daging itu kan lebih keras barangkali seperti itu. Nah, selain tetangga saya di tempat kerja saya juga, ketika saya diskusi ambeien kenapa mereka kemudian ngaku gitu ya, juga mengatakan dirinya kena, tapi sebelumnya dia merasa malu untuk bercerita. Tapi ketika melihat video saya itu di teman-teman kerja di kantor itu banyak yang, Pak itu gimana? Saya share aja videonya, sudah lihat aja video saya itu banyak sekali dipelajari ya, pelajari sambil rebahan gitu, bagaimana pengalaman-pengalaman saya dan pengalaman-pengalaman teman-teman yang komen-komen itu. Yang menurut saya yang juga nggak kalah penting itu kita membaca komen-komennya teman-teman yang punya pengalaman yang sama, itu jauh juga sangat penting. Jadi bukan cuma mendengarkan omongan saya ini, tapi komen-komen di bawah itu banyak yang sangat bermanfaat untuk dipelajari, untuk dibaca ya. Jadi saran saya yang nonton video YouTube ini, video saya ini tidak hanya dari saya, silahkan komen-komen di bawah itu dibaca, kalau perlu di komen juga, karena itu pengalaman banyak orang se-Indonesia. Di situ banyak sekali mereka, terutama yang setelah operasi. Yang sebelum operasi pernah ada yang katanya minum apa itu ya, herbal atau apa, terus tapi saya nanya lagi, sekarang gimana kondisinya, sekarang apakah sudah sembuh, itu tidak jawab. Jadi mungkin belum nonton YouTube-nya atau bagaimana, tapi setelah komen saya ini sembuh, alhamdulillah sembuh. Tapi begitu saya komen bagaimana kondisinya sekarang, itu tidak bales. Nah, seperti itu. Nah, saudara-saudara, jadi mungkin di bulan puasa ini memang ada efek-efek yang tidak kita duga sebelumnya, yaitu sulit BAB dan kemudian disertai darah. Pertanyaan ini tidak hanya dua tetangga saya yang belum operasi itu, tetapi juga terjadi pada teman-teman kita di YouTube yang sudah operasi. Tiba-tiba sulit BAB, kemudian ada darahnya. Itu kalau tidak salah yang nanya 3 atau 2 orang ya. Jadi dari 4 orang, 5 orang ini saya setengah menyimpulkan, oh mungkin karena kurang minum. Kenapa kurang minum ya? Karena puasa. Mungkin ya. Tapi semoga saja itu nanti tidak berjalan lama dan akan kembali normal, tidak berdarah lagi. Jadi seperti itu. Nah, berikutnya saya juga ingin bercerita, ibu-ibu yang saya ceritakan panik kemarin itu
4 atau 3 hari lalu menghubungi lagi masih bingung ya, masih sulit BAB. Dia sangat takut dengan istilah penyempitan. Wah, ini seolah-olah jadi momok nih. Saya takut penyempitan, saya stres memikirkan penyempitan. Itu beberapa ibu-ibu itu memikirkan itu. Menurut saya penyempitan itu ya sama seperti yang saya sampaikan sebelum-sebelumnya. Itu memang terjadi tetapi tidak perlu ditakuti amat gitu ya. Akhirnya si ibu yang apa namanya stres ya, bukan stres ya, saya bilang yang bingung tadi, saya minta ibu-ibu yang satunya yang punya pengalaman sama itu tak kasih nomor WA-nya, tolong ini ibu ini diajak ngobrol ini, soalnya saya sudah nggak mempan saya sudah nggak mempan ngasih apa tahu ya, ngasih pengalaman alternatif. Mungkin sebenarnya dia itu hanya butuh diajak diskusi saja. Akhirnya ada ibu-ibu dari Sulawesi itu yang saya kasih nomornya, yang ibu-ibu yang satunya saya suruh diskusi sendiri, karena sama ibu-ibu barangkali lebih apa ya, lebih sama gitu pengalamannya. Yang di Sulawesi ini juga begitu, hampir sama, mirip. Bahkan mau dioperasi lagi, ketika ke rumah sakit disuruh ngamar di rumah sakit, diperiksa dokter, sempat ada ini operasi lagi, langsung bingung ibu-ibu itu hubungi saya, Pak saya disuruh operasi lagi ini gimana ini. Ya kalau sudah operasi pertama, menurut saya kalau hanya keluar satu telunjuk itu memang awal-awal memang wajar loh ya. Kalau harus operasi lagi kan kita harus sakit untuk yang kedua kalinya, sakit sekali kan. Coba itu dihindari itu kalau masih bisa BAB, kecuali sudah buntu tutu ya, sudah nggak bisa keluar ya barangkali harus ada jalan operasi lagi. Tapi kalau masih bisa keluar, apalagi setelunjuk ini gede loh ya untuk bagi kita yang habis operasi. Saya saja sekarang yang sudah 2 tahun, hampir 2 tahun itu sejempol ini rata-rata, lebih besar dikit kadang-kadang seperti itu, tapi normal, jalannya lancar. Akhirnya ibu-ibu tadi bingung, dokter satu diperiksa beberapa dokter gitu, pada akhirnya nggak apa-apa ini masih bisa, dia kayaknya gembira ria gitu. Saya bilang sudah sembuh saja, sudah normal. Nah, mungkin karena takut ya, karena ketakutan itu kadang-kadang membuat kita punya sugesti untuk sembuh. Nah itu saya suruh diskusi dengan ibu-ibu yang bingung tadi. Saya bilang, saya juga ketawa ya, saya bilang begini, sudahlah Bu, tenang saja. Tenang gimana sih saya? Ya ibu-ibu itu lucu-lucu ya kadang-kadang ya. Pokoknya paniknya itu nomor 1, apa suka panik gitu ya. Tapi ya memang begitu, nggak apa-apa. Yang APN itu memang penyakit yang istimewa. Jadi reaksi dari penderitanya juga macam-macam. Jadi seperti itu bagi yang di bulan puasa ini sembelit dan keluar darah, pada sebelum-sebelumnya tidak mengeluarkan darah, barangkali itu persoalannya ya, karena kekurangan cairan atau makan sahurnya kurang air atau bukanya kurang serat, macam-macam lah. Tapi saran saya kalau masih tidak sakit dan bisa BAB ya nggak usah panik, itu nanti seminggu gitu paling sudah hilang. Jadi saudara-saudara, semoga yang punya pengalaman di bulan Ramadan sembelit dan keluar darah itu bisa memberikan komen-komennya supaya dibaca oleh penderita yang lain dan punya wawasan, punya punya teman gitu ya, punya teman, oh kamu iya ya, saya juga. Itu kadang-kadang begitu saja kan kita sudah lega, oh ternyata tidak saya saja, dia juga, oh berarti banyak temannya. Itu ada sudah membuat lega, padahal belum sembuh itu masih banyak teman gitu aja sudah kita lega. Tapi kalau kita merasa sendiri, oh saya yang paling sakit ini, saya paling aneh penyakitnya ini, teman saya sebulan selesai sembuh, saya kok sudah 2 bulan. Nah kalau kita berpikirnya seperti itu bisa menambah stres. Tapi kalau berpikirnya iya ya, yang sana aja ada yang 2 bulan lebih, ada yang 3 bulan, saya baru 2 bulan, normal saja, diringankan pikirannya seperti itu, saya kira nanti juga akan lebih ringan pikiran kita ya. Seperti itu ya saudara-saudara, tetap semangat. Dan yang di mana ya, di Tangerang ini ada ibu-ibu juga ini sudah dia siap-siap ini mau lebaran, saya mau keliling Jawa tapi kok ini masih
agak sakit ya, semoga lekas sembuh ya, bisa keliling-keliling, bisa jalan-jalan di libur lebaran nanti. Oke saudara, sampai jumpa lagi, dan saya doakan semuanya yang nonton video YouTube ini atau yang nggak nonton, semoga lekas sembuh. Kita doakan semua, saling mendoakan ya, sesama orang sakit ambeien saling mendoakan. Kalau doa ribuan orang itu berkumpul menjadi satu, semoga itu menjadikan penderitanya segera sembuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.